Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam bahasa Arab itu ada pertanyaan yang pilihan, ada pilihan. Jadi kalau dalam bahasa kita, apakah kamu mau pilih ini atau pilih ini? Ini kalau di dalam ilmu balaghah namanya mu'adil namanya. Tidak semua pertanyaan di dalam bahasa Arab itu ada pilihan. Tidak ada pilihan, kecuali itu yang ada pilihan kalau dimulai dengan hamzah. Jadi kalau dimulai dengan hamzah, maka dia bisa dua pilihan, bisa satu pilihan pertama atau pilihan kedua, ya disuruh pilih. Tetapi kalau seandainya hamzah nanti dia sudah berkombinasi dengan nafi, contohnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu tidak ada pilihan lagi. Ini artinya hamzah itu dia tidak ada nafi di depannya. Jadi dia mau kata benda atau kata kerja, dia ada pilihan. Memang nanti di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan dimulai dengan hamzah tidak ada pilihan, tetapi di dalam tafsir itu dimunculkan pilihan ini. Ini memang harus ada pilihannya. Kalau setiap pertanyaan dimulai dengan hamzah. Inilah kajian kita pada subuh ini. Jadi artinya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamzah itu menuntut dua pilihan. Makanya kalimat itu di tengah-tengahnya ada am. Am itu di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Ibnu Asyur, Imam Zamakhsyari, ini namanya am mu'adil namanya. Jadi contoh begini, kamu pilih ini atau itu, atau ya kalimat atau itu adalah mu'adil, pembanding, mau ini atau ini. Kita masih pada surah An-Nazi'at, sudah memasuki ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum. Ya, ini kan dimulai dengan hamzah. Pertanyaan dimulai dengan hamzah. Apakah kamu? Apakah kalian? Siapa ini sebenarnya ini? Maka dalam semua tafsir itu mereka sepakat ini antum di sini adalah limunkiril ma'thi, untuk orang yang mengingkari hari kebangkitan. Berarti kalau kita tidak yakin juga kita masuk ke dalam kelompok ini. Kita tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kita tidak yakin kepada hidup setelah mati. Makanya kalau orang tidak yakin kepada hidup setelah mati, dia berbuat apa saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi makanya Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tidak melihat orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan? Ini kan ada hamzah juga di depannya. Maka di dalam tafsir itu dimunculkan am di situ. Tahu nggak kalian? Ada orang yang yakin kepada ini, apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka di dalam tafsir nanti dimunculkan walaupun tidak ada am mu'adil. Tapi di sini langsung dimunculkan am mu'adilnya. Karena dia termasuk di dalam ayat. Suruh pilihan antara dua. Makanya itu pilihan juga. Ada orang yang yakin kepada hari kebangkitan, ada yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Orang yang tidak yakin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang tidak memberikan makan orang-orang yatim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya mereka berbuat apa saja. Kenapa? Karena tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin kepada hari hisab. Ya, ini begitu juga. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini ada am di sini, am mu'adil.
Jadi ini ceritanya begini, sebelum kita lanjut kepada Amu Adil. Ada sekelompok manusia yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, sehingga mereka menanyakan, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apakah ketika tulang belulang kami ini sudah hancur, idza mudziktum kullam mumassah innakum lafi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan lagi dari tulang-tulang yang hancur tadi? Ya. Sebenarnya banyak sekali jawaban Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan begini, kalian jangan tanya tulang belulang itu. Tsumma nusawwiya bananah. Nanti di padang mahsyar ketika saya bangkitkan nanti, sampai-sampai tulang kelingking kalian saya rakit kembali dengan sangat hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tulang kelingking. Kelingking artinya yang kecil. Yang kecil saja bisa saya rakit sedemikian rupa, kata Allah, dengan sangat teliti, apalagi yang besar. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijawab semua oleh Allah. Kalau seandainya pertanyaan manusia yang mengatakan bagaimana manusia kalau sudah mati, tulangnya hancur, apakah akan dibangkitkan kembali? Ya. Kalau kita melihat dalam surah Ghafir ayat 57, Allah mengatakan begini, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat lagi dibandingkan penciptaan manusia. Kenapa kalian tidak lihat langit dan bumi saja? Kenapa lihat tubuh kalian itu? Kenapa lihat manusia yang diciptakan oleh Allah biasa-biasa saja? Padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, kata Allah. Ini apa maksudnya? Di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan, Allah mengambil perumpamaan penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Allah sanggup menciptakan langit dan bumi, menghancurkan langit dan bumi, dan mengembalikan seperti semula. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ini membuktikan kalau kita nanti di padang mahsyar, nanti ada bumi lagi. Ini membuktikan di padang mahsyar nanti, tapi bumi itu diganti bukan dengan bumi seperti yang kita lihat ini, tidak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi ini saya ganti, kata Allah, ketika di padang mahsyar nanti, bukan bumi lagi namanya. Was samawat, langit juga nanti saya ganti. Artinya apa? Penciptaan langit dan bumi itu adalah penciptaan yang sangat luar biasa sekali. Allah menghancurkan langit dan bumi dan mengadakan kembali langit dan bumi. Kenapa itu tidak kalian telaah, kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa menelaah tubuh manusia yang seperti ini? Ya. Ini seperti pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, ini bukan berarti Nabi Musa itu memungkiri Allah, tidak. Seperti Nabi Ibrahim ingin coba nampakkan bagaimana engkau hidupkan orang mati. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya. Bukan berarti Nabi Musa tidak percaya kepada Allah, tidak. Ini namanya istighbar namanya. Ya, istighbar. Di dalam kajian tafsir ini namanya istighbar. Istighbar itu artinya begini, ya Allah, saya yakin, ya Allah, saya yakin Engkau memberikan rezeki kepada makhlukmu, saya yakin. Tapi tolong nampakkan kepada saya untuk lebih yakin lagi. Ya, ini istighbar namanya. Istighbar atau isti'lam. Ini sama ketika Nabi Zakaria alaihissalam, umurnya sudah dalam tafsir itu ada yang mengatakan 120 tahun. Ada yang mengatakan di bawah 120. Ada yang mengatakan 80 sekian tahun. Itu banyak-banyak tafsir, Pak. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak yang saleh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ketika itu apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Jadi malaikat itu melalui Allah melalui malaikat memberitahukan kepada Nabi Zakaria, kamu akan punya anak. Apa jawab Nabi Zakaria? Bagaimana saya punya anak? Ya, wa imraati aqir. Istri saya itu penyakit. Tidak bisa punya anak lagi, dari dulu memang tidak bisa punya anak. Ini maksudnya bagaimana? Kekhawatiran Nabi Zakaria ini bukan berarti beliau tidak yakin kepada Allah, tidak. Istighbar namanya. Istighbar artinya bagaimana caranya, ya Allah? Ya. Bagaimana caranya? Apakah nanti anak itu melalui istri saya yang sakit ini atau melalui istri yang lain? Ya, ini istighbar namanya atau isti'lam namanya. Jadi bukan berarti tidak yakin, tidak. Jadi begitu juga. Artinya Nabi Uzair juga pernah melihat tulang belulang yang berhancuran. Nabi Uzair mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin ini akan engkau rakit kembali, ya Allah? Artinya bukan berarti beliau tidak yakin kepada Allah, tidak. Ini namanya istighbar atau isti'lam. Jadi Nabi Uzair ingin Allah menampakkan langsung. Ya, rupanya dikabulkan permohonan Nabi Uzair
alaihissalam dinampakkan langsung di depan Nabi Uzair bagaimana Allah merakit tulang belulang onta yang sudah hancur di samping dia, dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Uzair mengatakan, ini baru bertambah iman saya kepada Engkau ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya surah Ghafir ayat 57 itu memberikan sinyal dan gambaran kepada kita. Kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu kalau kita dibangkitkan lagi oleh Allah. Kalau yang menghidupkan kita itu adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah, yang menghidupkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam itu dikeluarkan dari sorga tajribah, dikeluarkan Adam, dikeluarkan Siti Hawa dengan tempat-tempat yang berbeda, dikeluarkan iblis, dikeluarkan ular, 4-5 di tempat yang berbeda. Ketika itu apa pesan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Fiha tahyauna, di situ kamu hidup, wa fiha tamutun, di bumi itu juga kamu mati, dan di situ juga saya bangkitkan kamu, kata Allah. Ayat ini membuktikan kalau kita meninggal di sini, meninggal di Aceh, maka ketika di padang mahsyar nanti kita akan bangkit dari tanah ini juga. Ketika kita meninggal di Mekah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan dari tanah Mekah itu juga. Ya. Jadi Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ pula kata Allah Subhanahu wa taala, saya bangkitkan kamu, kata Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau padang mahsyar itu, kalau ada yang tanya padang mahsyar itu di mana? Apakah di tempat yang lain? Bukan di sini. Sedangkan kita meninggalkan di sini, Pak. Ketika ditiup sangkakala di padang mahsyar, di mana orangnya di padang mahsyar? Makanya padang mahsyar itu adalah bumi ini adalah bagian daripada padang mahsyar. Jadi kalau padang mahsyar itu 100%, bagian bumi itu mungkin ada sekian persen bumi. Sekian persennya bumi. Tanah-tanah yang pernah kita meninggal dan dikumpulkan di tanah itu. Maka ketika di padang mahsyar ditiup sangkakala yang kedua itu, semua bangkit di padang mahsyar. Maka padang mahsyar itu bumi adalah bagian daripada padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini am'adil namanya, pilihan. Jadi Allah mengatakan, a'antum, apakah kalian yang memungkiri, tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada hidup setelah mati, asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian lebih hebat, kata Allah, penciptaan kalian lebih hebat, diciptakan dari tadi Imam kan membacakan, manusia pertama sekali dari tanah, ya, kemudian yang kedua selanjutnya diciptakan dari maniyin, ya, jadi dalam surah Sajadah tadi. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, apakah kalian sudah hebat sekali, tanah itu sudah hebat sekali, dari mani itu sudah hebat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Amis sama ubanaha, mana yang lebih hebat? Saya ciptakan langit dan bumi, kata Allah, mana yang lebih hebat, kata Allah. Ya. Ini kalau ada orang yang nggak percaya hari kebangkitan. Kalau kalian sudah saya hidupkan, kemudian saya matikan, saya bangkitkan lagi, mudah sekali. Yang susah itu apa? Menciptakan kalian pertama sekali, itu yang rumit. Jadi kalau kita orang buat mobil, udah buat motor, itu membutuhkan waktu sampai beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, Pak. Dia merakit ini, buat ini, mesinnya bagaimana, lagi pesawat, Pak. Susah, Pak. Tapi ketika mobil ini ketabrak, ya, mupok motornya, Pak. Mobilnya ketabrak, dibawa ke bengkel, tinggal ketok-ketok, ya, cat kembali. Apa susahnya? Jadi yang susahnya apa? Yang susahnya pertama sekali. Maka Allah ingin mengatakan, kalau saya rakit kalian pertama sekali, mudah sekali. Apalagi nanti kalau kalian hancur, saya rakit kembali, sangat-sangat mudah sekali. Sebagaimana mobil ketabrak. Ketika mobil sudah ketabrak, dirakit kembali. Susah. Apa yang susahnya? Ini di sini, ini mesin ini sini, kemudian dicat kembali, sudah beres. Kan tidak susah, kata Allah. Jadi makanya Allah ingin mengatakan, penciptaan kalian itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya suruh pilihan di sini, Pak. Ini muadil. Muadilnya apa? Amis sama ubanaha. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain, ini namanya bayan kaifiyah namanya. Bayan kaifiyah, Allah ingin menampakkan kepada kita, coba lihat secara rinci, bagaimana saya ciptakan langit dan bumi, kata Allah. Artinya apa? Ilmu manusia tidak sampai ke situ. Bagaimana Allah ciptakan langit? Hanya dipikir oleh manusia. Bi ghairi amadin tarawnaha. Langit tidak ada tiang. Bagaimana mau diselidiki, maknya? Jadi artinya Allah ingin mengatakan, artinya penciptaan kalian itu kecil sekali, itu penciptaan manusia. Penciptaan langit lebih dahsyat dari kalian. Penciptaan bumi lebih dahsyat dari kalian. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan tidak terbentur sama sekali. Artinya apa? Kullum fi falaki yasbahun. Mereka itu menurut ininya masing-masing. Bumi berjalan di tempat masing-masing. Kemudian bintang begitu juga di tempat masing-masing. Matahari di tempatnya masing-masing, rotasinya masing-masing. Semua pada tempatnya masing-masing. Sehingga tidak mungkin akan ketemu satu sama lainnya. Ini kejadian ini terjadi tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur ini. Tidak ada yang mengatur, tidak mungkin dan mustahil. Ya. Kita kalau pergi ke rumah orang lain, kalau rumah kau, "Methanu dah lah kau." Kurti methanu, mandu methanu, gleh lomba. Kalau gleh dan bersih dan methanu, tidak mungkin tidak ada yang penghuninya, pasti ada penghuninya, Pak. Atau paling enggak ada yang mengaturnya, atau paling enggak ada yang membersihkan setiap hari. Ada yang perhatian sama rumah itu. Tapi ketika kita pergi ke rumah seseorang, walaupun rumahnya hebat sekali, pada truk liku naling bubiraya, naling. Waktu kita masuk ke rumah debu banyak sekali, Pak. Kesimpulannya, Pak, rumah ini tidak ada penghuninya, tidak ada yang ngatur, Pak. Artinya semeraut sekali. Ya, nih, Pak. Tapi kalau rapi, Pak, kita lihat rapi. Ini begitu juga. Sebentar lagi sudah muncul matahari, Pak. Setelah itu nanti malam sudah bulan lagi, Pak. Setelah itu ada awan lagi, Pak. Teratur sedemikian rupa. Artinya tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Ya, nih, Pak. Jadi inilah Allah ambil pilihan dua-dua. Kalau kamu tidak yakin, coba kamu lihat penciptaan kamu dengan penciptaan langit dan bumi. Banaha, ini namanya bayan kaifiyah. Kaifiyah itu Allah menciptakan langit dengan sedemikian rupa. Coba kamu perhatikan. Cuma tidak ada yang manusia yang meneliti. Hana ya teliti. Manusia ingin yang instan-instan saja, yang kena apa, yang kena angkanya teliti. Hana tidak lihat dia dari mana itu tidak dia lihat. Sama seperti orang Jepang, kenapa dia sembah matahari? Karena matahari memberikan manfaat banyak sekali kepada mereka. Pagi-pagi sudah muncul ini, kemudian ada vitamin ini, ada ini. Kemudian dengan adanya matahari ada hujan. Kenapa? Dengan matahari itu disedotnya air laut itu sampai ke atas, kemudian sampai ke atas itu dia berada di awan. Ketika waktunya, maka diturunkan angin itu, diturunkan hujan itu. Dengan adanya matahari, maka ada terjadinya proses pembuahan, ya, proses fotosintesis. Jadi artinya mangga itu tidak akan muncul begitu saja kalau tidak ada matahari. Maka menyala matahari tidak, kenapa? Karena tidak ada proses pembakaran di situ. Jadi mereka itu melihat matahari dari satu segi saja, instan saja yang sudah ada. Mereka tidak melihat dari mana sebenarnya matahari itu. Kenapa dia bisa diatur sedemikian rupa? Siapa yang mengatur matahari itu? Nyokuh yang kurang bagi mereka. Kenapa kurang? Mereka hebat ininya saja hebat, tapi tidak hebat ininya. Ya. Maka kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala harus hebat ininya, bukan hebat ininya. Maka kita ingin mengajarkan anak supaya dekat dengan Allah, ajarkan hebat ininya, jangan hebat ininya dulu. Ya. Kenapa orang tidak salat? Karena tidak hebat ininya. Kenapa orang malah salat? Karena bermasalah dengan ininya. Kenapa orang gegap? Bermasalah dengan ininya juga, hatinya juga. Kenapa orang susah, sibuk dan lain sebagainya? Karena hatinya juga. Ya. Maka untuk ini kan hatinya dekatlah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah juga dekat dengan Allah, bersihkanlah hati dulu. Begini hati ini, ya. Baru bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, hati Pak ya. Ikulah gede hati Pak ya. Kalau ini mentang kuto. Maka banyak orang yang cerdas yang luar biasa, dia hoho kak gejak kayak. Ijak gede tapi tidak salat, Pak. Itu yang kan teputan. Dia tidak tahu interaksi sosial dengan masyarakat atau apa-apa, tidak tahu. Kenapa? Yang cerdas cuma kepalanya saja, tapi hatinya tidak cerdas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali. Kemudian dijelaskan lagi, ya ini rafa'a samkaha. Kalau tadi itu kan bayan kaifiyah, kalau ini tafsir bayan kaifiyah namanya. Ya, jadi kalau tadi bayan kaifiyah, arti bayan kaifiyah, Allah ingin mengatakan beginilah saya ciptakan langit. Coba lihat, kamu saja ilmu kamu tidak sanggup mencapai itu. Sekarang bayan, tafsir bayan kaifiyah lagi namanya. Rafa'a samkaha, saya angkat langit itu. Biasanya kan begini, di dalam bahasa Indonesia setiap kalimat yang di atas itu langit namanya. Nyolangit juga, langit namanya. Semua batas yang dilihat oleh manusia langit namanya. Jadi artinya Allah mengatakan rafa'a samkaha. Samka itu apa? Samka itu muncul beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan langit itu sendiri. Ada yang mengatakan as-saqfu. Saqfu itu apa? Atap. Ya, saya angkat atap itu. Ini nama lain untuk langit, Pak. Saya angkat atap itu. Bukan satu, tapi sampai 7 langit. Ya, sab'a samawat, 7 langit. Di setiap langit itu kan ada malaikat, Pak. Kemudian dia juga ada pintu, Pak.
ada pintu, ada malaikat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu kan masuk melalui pintu langit, kan sembarangan, Pak. Ya. Kita bayangkan saja, berarti kalau ada pintu, berarti kan ada tiang dan lain sebagainya. Ini masalahnya pintunya ada, tiangnya tidak ada. Ya. Ya puji hebat tak manusia, haik ya cernanya, Pak. Yang dia pikirkan yang umpuk, peng receh pikirkan, peng umpuk pikir, maknya, Pak. Peng raya nak pikir, yang pikir peng umpuk, peng receh, gabung peng receh, gabung dengan bagaimana manusia menyamate ciptakan kembali, kau boleh ho kaya, Pak. Nya gabungan nak kuno kok kalih bubu kaya Pak. Kalih bubu kaya bubu Pak. Gabungan 80 kok ka 70 kaya temayangnya Pak. Lebih daripadanya. Kita yang mendangnya. Kita yang mendang gabu di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kok ibadah leh bubu kaya ibadah ni Pak. Yang mendang gabu di mana Tuhan? Merupa kok Pak Tuhan. Ya Pak. Tuhan itu ke kafir. Pak Tuhan. Ya. Oh salah dah. Pak Tuhan di mana-mana. Salah di mana-mana yang kata karulong Pak ya. Pak Tuhan dengan oh Tuhan tidak bertempat. Karulong Pak. Kau kalih hoho kaya, kain baca je, sudah mengkaji ini mengkaji itu, habis semua sudah dikaji. Kita yang macam tak dia jalan mana, yang menawadi sama satu sama lainnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya rafa asam kaha. Ini namanya tafsir bayan kaifiyah. Arti tafsir bayan kaifiyah, Allah ingin menjelaskan secara rinci lagi kata Allah. Saya angkat langit itu, ada pintu-pintunya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berlapis-lapis lagi kata Allah. Cuma masalahnya manusia tidak bisa tembus langit pertama, tidak bisa tembus dia, Pak. Tidak bisa tembus. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kita jangan salah menafsirkan ayat itu, Pak. Ya ma'syaral jinni wal ins ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Ini kenapa untuk jin dan manusia saja? Kenapa tidak ada iblis, Pak? Kenapa tidak ada jin? Kenapa tidak ada iblis dan syaitan? Kenapa ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard. Jadi Imam Al-Baghawi mengatakan khalaqallahul jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan diberikan tempat tinggal itu di bumi. Maka pertama sekali jin itu diciptakan diberikan tempat tinggal di bumi. Sedangkan iblis dan lain sebagainya tempat tinggal dia di langit. Dia dengan mudah sekali menembus langit pertama sampai langit ketujuh. Kapan dia tidak diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika dia lahir Nabi Isa alaihissalam, dia tidak bisa lagi menembus langit ketiga. Ya, dia hanya langit 1, 2, 3 tidak bisa lagi. Ketika lahir Nabi Muhammad, langit 1 tidak bisa lagi, Pak. Sehingga mereka mengatakan tholenya. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, Pak. Makanya Allah menyuruh kepada ya ma'syaral jinni wal ins, bukan iblis, karena iblis sudah pernah naik ke atas, Pak. Iblis sudah pernah beribadah di atas, Pak. Iblis sudah pernah beribadah pada langit ketujuh dengan para malaikat. Cuma jin yang belum pernah. Jadi artinya Allah mengatakan kepada jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins. Inilah kekeliruan di dalam buku sejarah ini, buku Quran hadisnya. Kekeliruannya bagaimana? Terjemahannya keliru. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi langit disuruh tembus, fanfudhu, tembuslah langit itu. Maksud bumi apa? Bumi ketujuh sampai ke bawah. Ya, fanfudhu, tembuslah. Tetapi kalian tidak sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan inilah yang disalahartikan. Jadi sebagian mengartikan sultan itu dengan ilmu pengetahuan. Kiban ilmu pengetahuan. Sehebat apapun manusia tidak bisa menembus langit pertama, tidak bisa menembus. Sehebat apapun manusia tidak bisa ke bumi ketujuh ke bawah, tidak bisa. Bumi ketujuh yang diceritakan oleh Nabi Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, ada bumi kata beliau dengan lautan yang sangat luas sekali. Ya, jadi ada kehidupan di situ, di bumi ketujuh ada kehidupan di situ. Jadi makanya apa? Ini kalau di dalam tafsir itu disebutkan Hajar Akbar, batu besar. Di bawah batu besar inilah, di bawah bumi besar inilah, itu sijin. Sijin itu penjara iblis. Tidak ada orang yang bisa menembus itu, kata Ibnu Abbas. Tidak ada yang bisa menembus. Jadi makanya maksud illa bisultan, kecuali dengan mukjizat. Bagaimana mukjizat? Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menembus langit 1, 2, 3 sampai 7, bahkan lebih daripada 7. Ya, illa bisultan, itu mana sultan? Nabi Musa pernah mengatakan kalimat sultan juga. Sultan. Maksud sultan apa? Sultan itu kecuali dengan mukjizat. Mukjizat. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan mukjizat.
Makanya setiap mukjizat itu didahului dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Allah bisa melakukan apa saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kata-kata subhanallah. Maka naurun tanya Mbak Lun, gimana tak bedakan subhanallah dengan masya Allah? Ya, jadi lu pengah binau subhanallah ketika kita melihat kejadian yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh jin, oleh iblis dan lain sebagainya, hanya subhanallah. Ya. Subhanallah, subhanallah, ya subhanallah. Artinya ketika gunung terangkat itu subhanallah. Ketika air laut naik itu subhanallah. Air laut naik ke atas bukit, naik ke atas gunung dia, subhanallah. Yang tidak mungkin dengan akal, ya subhanallah. Tapi kalau masya Allah, makanya kalau di Arab itu di mobil itu di belakangnya sering sekali ditulis masya Allah. Artinya apa? Masya Allah itu kepada ta'ajub. Ta'ajub itu apa? Itu sifatnya begini. Kita lihat bangunan tidak pernah lihat, masya Allah. Antara kalian ya, masya Allah nih. Artinya ta'ajub. Jadi merasa heran ya. Kalau tadi tidak, tadi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ini ada manusia, dia rumahnya besar, kita lihat masya Allah. Bukan subhanallah ya, Mak, subhanallah kan, masya Allah. Jadi kita biasanya masya Allah itu anu batu, masya Allah, bukan lebih anu oleh ya. Yang katalah ya, katalah. Jadi masya Allah itu kepada suatu hal yang takjub, kita lihat masya Allah, antara lukalanya lagunya, masya Allah, maknya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini rafa'a samkaha. Ini juga masih tafsir kaifiyah. Ya. Fasawaha. Ya, jadi tadi langit Allah menyuruh lihat langit. Artinya kalian tidak sanggup menembus langit dan bumi, kata Allah, kecuali dengan mukjizatku, kecuali dengan izinku. Tidak bisa kalian menembus. Muhammad bisa menembus. Nabi Ibrahim juga di dalam riwayat itu, di dalam tafsir Al-Baydawi, Nabi Ibrahim juga pernah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah bisa menembus langit 1, 2 dan ini. Tapi tidak disebutkan di situ apakah sampai langit ke-7 dan lain sebagainya. Yang jelas Nabi Ibrahim juga pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rufi'a. Dia itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bisultan. Maka ini murnoji datanya kepada murnonan supaya bisa menembus langit dan bumi kan. Pegah ya. Tak bisa menembus. Ini yang kita lihat ini bulan ini kan bak langit pun betalah katanya. Oh, ini sudah sampai ke bulan-bulan itu di bawah langit pertama itu. Matahari yang masuk ke langit ketiga. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir At-Tabari, kenapa ada musim dingin dan musim panas? Ketika matahari berada pada langit ketiga, maka panas kita luar biasa. Ketika musim dingin, itu matahari itu fi sama'is sabi', pada langit ke-7 ya. Maka terjadilah musim dingin. Nanti dia turun lagi dia, katuum lau, tetapi ketika di padang mahsyar nanti, kita langsung bisa melihat. Matauro kalau langsung, bayangkan saja. Kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Kalau seandainya manusia itu dia memegang adraka, akan dia pegang matahari itu. Begitu dekatnya dia dengan matahari. Ya. Nyo matauro di langit kele, gedanya tuumkan le, ya, angin-angin tuum kan. Ketika matahari di langit ketujuh dinginnya luar biasa. Ini ketika di padang mahsyar, kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, kalau seandainya seorang itu dia memegang adraka, dia akan bisa pegang matahari. Bayangkan saja kipan manusia dia, Pak. Jadi hendak doa bayangkan dia. Makanya karena hendak doa bayangkan dia, maka Allah menyuruh apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu ayat ini dengan dua pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena ayat ini dua tempat yang berbeda turunnya, bukan dua tempat, untuk membicarakan dua kejadian. Kejadian yang pertama itu membicarakan Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umatmu kalau nanti di padang mahsyar tidak ingin susah, maka salat fardulah dia dan berkorbanlah. Kalau dia salat fardunya tidak bermasalah dan dia berkorban, ditambah lagi berkorban, entar lagi kan masuk Idul Adha.
Seandainya nanti mau dihisap, nanti dia tidak di padang mahsyar itu, tetapi diberikan sebuah tempat namanya Al-Kautsar, sebuah telaga. Dia bisa istirahat di situ, pakaiannya pun ada, diberikan pakaian hijau, baju hijau, undung, dia masuk langsung telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini di dalam tafsir Sawi itu dijaga oleh sab'ina alfa malaikah, 70.000 malaikat. Jadi artinya yang tidak ada nih yang bermasalah ya demam. Udah kamu di luar saja di padang mahsyar ya. Maka yang lain itu masuk semua ke telaga Al-Kautsar sambil menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, sambil dia menunggu dipanggil oleh Allah untuk dihisab. Maka menunggunya di mana? Di tempat telaga Al-Kautsar. Telaga ini pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Mi'raj. Makanya Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini Jibril?" "Ini telaga Al-Kautsar." Tetapi Jibril tidak menjelaskan secara rinci, ini untuk siapa dan bagaimana, tidak. Ya. Cuma beliau mengatakan saja ini untuk kamu dan umatmu. Bagaimana itu tidak tahu, Pak. Nabi Muhammad makanya, berarti cuma itu saja, sebatas informasi itu saja. Makanya ketika ayat ini turun, Nabi berada di dalam masjid, ketika melihat ke atas, turunlah ayat ini. Lagi kita nyobain ada sembahyang kan, dah duduk, ini ada kelewat dulu. Tiba-tiba turunlah ayat ini, "Inna a'tainakal kautsar." Nabi Muhammad tersenyum, dilihat oleh sahabat. "Wahai ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" "Baru saja turun ayat tentang telaga Al-Kautsar," kata Rasulullah. "Padahal saya sudah pernah melihat, tetapi belum pernah turun ayat itu. Ini sudah turun ayat itu." Ditanya oleh sahabat, "Itu Kautsar itu apa ya Rasulullah?" "Itu untukku dan untuk kalian-kalian," kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah, "Be'ana temayang, dia temayang, fasalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Ya. Kemudian kejadian yang kedua, "Inna syani'aka huwal abtar." Itu untuk siapa itu? Itu untuk As bin Wa'il yang selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Masjidil Haramnya dilihat lagi oleh As bin Wa'il, anta abtar, kamu sial, kamu pembawa sial, kamu ikut ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi membawa sial. Kamu tidak bisa diuntung, anak kamu meninggal. Setelah 2 tahun meninggal anakmu. Ya. Diurang dengan kata As bin Wa'il, maka turunlah ayat, "Inna syani'aka wal abtar." Yang mencaci kamu itu, As bin Wa'il itu, itulah yang enggak bisa diuntung, bukan kamu ya Muhammad. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini fasawaha. Ini fa li tartib. Kalau di dalam tafsir Baydawi namanya fa tartib wa tarakhi. Artinya langit itu tidak hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawaha. Fasawaha artinya apa? Allah itu melakukan finishing dengan sedemikian rupa. Finishing kan begini, kita kalau punya rumah ya, nyoki baru rumah kai pegat ya, kai pegat rumah padung persen kan 80%, hai sisa aja pun finishing gelom ya memang. Atau ada juga rumah udah selesai, udah 100% udah selesai, cuma atau dalam golongna, tapi golongna, afi golongna, mandung golongna ya. Ini sawaha itu finishing terakhir, tinggai mentau kananya lengkap semuanya. Ini namanya fasawaha. Maka ini namanya tafsir bayan kaifiyah lagi ini. Jadi saya menciptakan langit bukan menciptakan begitu saja, bukan menciptakan langit itu ada pintu tidak ada tiang, bukan itu saja, tapi finishingnya saya ciptakan semuanya, kata Allah. Apa yang ada di langit itu semua saya ciptakan. Apa yang ada di langit kedua saya ciptakan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepunyaan Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi itu punya saya semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau apa? Minta kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu punya saya, ini punya saya, semua punya saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fasawaha. Maka contohnya sawaha di dalam ayat lain. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabat." Jadi Allah ingin mengatakan, kalian kenapa tidak patuh kepada saya? Pekan melanggi, pekan hana semayang, pekan hana bayu takut, pekan pupur maksiat. Apakah kalian tidak yakin sama saya? Ya, saya yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqaka, dari yang tidak ada menjadi ada itu saya, kata Allah. Saya sebenarnya sanggup juga untuk mematikan kalian di dalam kandungan kalian. Itu di dalam Al-Quran. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau seandainya mani itu tidak ketemu dengan sel telur, bisa saya buat, kata Allah. Kalian tidak akan lahir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian saya lahirkan kalian. Khalaqa fasawwaka, saya sempurnakan ciptaan kalian. Ya, bagaimana sempurna apa?
na uratnya, na penanya ada darah, semuanya ya Pak, sudah finishing. Fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak artinya apa? Sebaik-baik bentuk lagi. Fi surati ma sya'arakabat. Ini ditafsirkan fi surati ma sya'arakabat. Itu di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Baghawi. Apa kata beliau? Kalau seandainya Allah menciptakan kalian nyokan lur pengama, nyangganya mengama. Fi suratil khinzir, dalam bentuk babi, ya, kata beliau Pak, Allah juga sanggup. Ya. Jadi kitanya tahu yang aja berbeda bui manusia. Ketika anda bui manusia pasti kita ada pilih manusia adalah bui ya. Bui. Walaupun orang lagi bui je Pak. Adalah rumah bui lagi. Hanya pilih Pak. Ya. Manusia tahu kalau bui itu tidak benar Pak. Artinya bui itu tidak ada orang memilih bui Pak. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan, "Lau syaa la khalaqal insana fi suratil khinzir." Kalau Allah mau maka sudah diciptakan modelnya model lagi bui Pak. Tapi manusia benci semua. Makanya pada masa Rasulullah SAW ada seorang anak melapor ke Rasulullah, tampil limo ikli aja Pak. Itanya pokok negli hainu. Apa kata anak itu? Tidak ada orang yang mau memandikan ayah saya. Ada apa dengan ayahmu? Engkau lihat saja ya Rasulullah. Ada kalian nonton ya Rasulullah. Udah kabeh belum. Ketika dilihat, oh mabui lagi bui. Ule bui badan manusia. Ditanya ada apa dengan orang tuamu? Hanya itu mayang. Gawat. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya Rasulullah, jangan engkau azab langsung di dunia untuk mendengar beino ya Allah. Maka dikabulkan doa Rasulullah. Akhirnya apa? Yang jaga bui lanjut lagi manusia balik. Yang menyota adanya hendak berdoa oleh Rasulullah, maka cukup jahit bui-bui no baik. Kadang-kadang kadang-kadang tak kena kupi kai bui lemah, ramai-ramai nama. Dilaut ramai sih mak ilakalan. Nyaman. Cukup ramai orang nak temayang. Maka menyuruh anak temayang, kalau seandainya kita kalkulasikan banyaknya orang tidak salah dengan hukuman diberikan oleh Allah, maka bui makin ramai maka tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka yang dinampakkan berhati awak betul lagi bui menumah. Ya, ini seperti tafsiran ayat kunu qiradatan khasiin. Ini ada dua pendapat. Qiradah khasiin ini apa? Mereka itu dirubah menjadi qiradah, monyet. Khasiin yang rakus Pak. Ada yang menafsirkan tafsiran ini makna hakiki Pak. Artinya betul-betul monyet yang rakus Pak. Yang kedua, sifat mereka seperti monyet rakus ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keturunan Bani Israel. Maka kita khawatir urung-urung yang seperti monyet dan rakus ini bina nah jabatan nalo colong Pak. Yang kana budu oleh Pak. Makanan yang kana paju budu oleh. Nah kada paju budu oleh Pak. Hana apa oleh. Adanya minta yang lain, padahal yang nampak doa cukup jahit. Kalau ada seperti itu juga, maka tidak jauh beda mereka itu dengan monyet-monyet. Ya, hanya cuma beda dengan tibin. Dah tibin. Tapi hati mereka seperti tibin. Jadi yang kananya kebah, yang paju kebah. Gop hana mendeme, drop ya hana kebah ke lengan. Jadi dia minta lagi Pak, nalop. Ya. Kau sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan tafsir kaifiyah ya, tafsir bayan kaifiyah. Kita lanjut lagi ya, satu ayat lagi ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi aghtasha itu berasal dari kalimat ghatasha. Ghatasha itu apa? Wa aghtasha lailaha, ketika sudah malam. Jadi ini ayat untuk menelaah ini Pak. Arti untuk menelaah apa? Apa yang dikatakan Allah itu benar. Kematian yang Allah katakan diulang-ulang dalam Al-Quran itu benar. Kehidupan setelah mati itu benar. Jadi Allah ingin membuktikan lagi, coba kamu lihat malam. Kalau kamu tidak sanggup mengkaji bagaimana langit saya angkat, kamu tidak sanggup mengkaji bagaimana langit itu punya pintu, bagaimana saya buat finishing di langit itu, sekarang kamu kaji saja ini. Wa aghtasha lailaha. Coba lihat malam. Ada enggak ketika malam pagi? Ada. Ketika malam tetap malam, maka perlu malam lagi. Tiba-tiba setelah 1 jam malam, maka bengalam. Tidak ada. Wa aghtasha lailaha, saya tutup malam itu dengan kegelapan, kata Allah. Untuk apa? Supaya manusia bisa beristirahat. Kenapa bisa beristirahat? Karena besoknya bisa kerja lagi. Ya kata balik ya. Nya tengah malam ini kerja, bengah terus tubuh kerja, nya penuh kedai kopi tu tubuh. Yang berdek bengah dengar. Ya ni Pak. Padahal Allah mengatakan, "Ya kata balik-balik dulu lebih Pak." Jadi Allah mengatakan, saya jadikan malam itu libasan. Libasan itu sebagai pakaian. Maksud pakaian apa? Untuk berlindung di waktu malam. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat-sahabatnya
ketika mau maghrib itu anak-anak masuk ke dalam semuanya, dah mau dalam. Maka hamidah pada masa dulu saja sudah itu Pak, hancur demi habisnya, apalagi anak perempuan. Ya nani nang ke kedai kopi mah. Pukul 12 malam, pukul 2 malam, nya dia hayang dia nanu dia winanya ni malu. Ruh tubuh lah Pak ya. Jadi makanya Allah mengatakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ketika malam itu menjadi gelap. Ini terlepas dari ada satu negara itu yang malamnya lebih cepat. Ada negara yang malamnya itu lebih lama dan siangnya itu lebih lama. Ada siangnya lebih lama, malamnya cepat. Ada siangnya itu setengah-setengah, lagi kita nyonya setengah-setengah. Ada negara itu malamnya lama sekali, siangnya cepat. Ya, balik-balik. Itu terlepas dari itu. Yang jelas ingin Allah katakan, ketika datang malam, maka waktu itu matahari sudah hilang. Ketika datang siang, matahari itu datang. Itu saja kamu kaji, coba kata Allah. Enggak usah yang tinggi-tinggi sekali. Tidak usah langit, tidak usah kamu nak sanggup mengkaji itu. Ya pegah berhebat, pegahnya tidak usah kamu kaji itu. Dan apalagi yang manusia yang kamu itu, ya. Artinya apa, kamu yang kamu tanya kepada saya itu hal yang kecil, itu manusia yang hidup kemudian mati bangkit kembali, itu mudah sekali kata Allah. Ya nih Pak. Sekarang coba kamu kaji, kenapa matahari begitu, kenapa ini begitu, kenapa begitu, itu saja kamu kaji kata Allah. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ini sebentar lagi sudah masuk duha. Maksud duha di sini apa? Sudah datang pagi. Kenapa ada malam pagi, dan umur kita juga makin lama makin bertambah. Ya Pak. Nyonyino sekian puluh tahun tu bertambah lah. Hana mungkin hana bertambah. Beda bagi muda tapi nya ni Pak. Menyuhana nu bertih bertambah belum kaca dah boy, belum kaca. Nya lah kamar jadi pek je lah kamar Pak. Makanya titip ya kan ada doa ya Pak. Ya ada doa mukaca gimana Pak? Ada doa. Jadi ya Allah, alhamdulillah yang sudah membuat saya seperti ini ya Pak. Jadi ketika habis cok untuk kalian kaca Pak. Oh maka doa kau. Oh keputih. Di ulah pada kalian Pak, bertinggal katanya. Yo tinggal pajan tinggal ote kara sakaratul maut. Kedua kau keputih kau. Nya kara meninggal baru tinggal Pak. Jadi artinya jangan sampai ketika mau meninggal ingat Pak. Jadi dalam hari-hari ini beringat tapi beringat. Ketika mau berangkat kerja begitu kalian kaca. Kaduha lah kau. Ya Pak. Oh kaduha lah kau. Baik berjiwa-jiwa muda, mengalu muda, baik jiwa muda Pak. Kita makin bertambah terus. Ketika pada waktunya nanti sudah sampai waktunya meninggal, mungkin nyanu deh. Jadi makanya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kata Imam At-Tabari, kata Ibnu Abbas, apa maksud allazi khalaqal mauta? Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk matikan keudip, ya. Hidup di dunia untuk mati, ya. Kalau seandainya hidup di dunia untuk hidup, maka orang-orang dulu masih ada sampai sekarang. Tapi umur yang paling panjang di dunia itu adalah cuma Nabi Nuh alaihissalam saja. Kita hanya dah ini ya, Pak. Mau terdodol hana orang itu, Pak. Makanya umur umat Nabi Adam itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Nya nyuka 70 nya kalemah, Pak. Sehebat apapun dia, lon nya lemah Pak ini, Pak. Berpikiran juga lemah. Maka Allah mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Orang yang saya tambah umurnya, saya kurangi dia, nikmat itu saya kurangi dia katanya. Kalau nikmat pendengaran dulu 70% menjadi 30%. Gua pegang baik, ana dengar. Payah popoleh. Ana dengar le. Penglihatan ana deule. Dulu sampai 100 meter nyo ka 2 meter ana deule, Ana deule. Nah, jadi artinya apa? Sehebat apapun manusia itu, dia akan diberikan terus kekurangan-kekurangan dan setelah itu meninggal dunia. Ada juga orang yang tidak habis sampai kekurangannya itu, ana truknya mendengar yang meninggal juga. Ya, artinya sudah sampai waktunya. Kenapa sekarang pertanyaannya begini? Kenapa waktu duha di situ, Pak? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kenapa disebutkan duha di situ? Kenapa tidak disebutkan sabaha? Pagi-pagi, kenapa duha di situ? Kenapa tidak disebutkan ghasyiyataha? Sorenya atau siangnya? Kenapa duhaha? Dijawab oleh Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, li'anna duha afdalu waqtin wa atyabuha. Karena waktu duha adalah waktu yang paling bagus dan paling baiknya, dan kejadian-kejadian yang aneh juga terjadi waktu duha. Rahmat keberkahan Allah juga terjadi di waktu duha. Jadi artinya kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu, sebenarnya bisa kita buat sebuah kajian, Pak. Kejadian di waktu duha, ada apa di waktu duha? Maka salah satu kejadian di waktu duha itu apa? Tongkat Nabi Musa menjadi ular di waktu duha. Fir'aun tenggelam di waktu duha. Kemudian Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Kemudian kaum Madian begitu juga waktu duha. Rata-rata semua di waktu duha kejadiannya, Pak.
Kemudian Allah ditambah lagi dengan firman Allah dalam Al-Quran, apakah kalian merasa aman ketika di waktu duha kalian sedang main-main, kemudian saya hancurkan negeri ini? Aman nggak kalian, kata Allah? Juga menggunakan kalimat duha. Ya. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Jadi insya Allah kalau ada halangan menyunamu panjang, insya Allah ayat ke-30. Ya, kita lanjutkan ayat 30 insya Allah. Ada pertanyaan? Oh ya. Dalam surga yang khusus itu yang menghuni surga tingkat 8. Iya. Itu Allah bisa kita lihat sehari 2 kali. Itu yang di bawah itu 1 sampai 7 seminggu sekali. Hari Jumat. Berkunjung melihat Allah. Nah, Allah menampakkan diri pada waktu di dalam surga itu tidak bisa dilihat semua sekali pada selain waktu ditampakkan, tapi apa tidak bisa dilihat kalau dia Allah tidak menampakkan diri. Oh, ini masalah Allah menampakkan diri. Memang di dalam hadis ini kan begini, nikmat yang paling ini adalah ketika seorang masuk surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak tahu pasti juga ya. Apakah melihat seperti tadi itu cuma lihat sekali saja, lihat 2 kali saja, ada volumenya? Saya tidak tahu juga. Atau kita perlu cek kembali hadis itu, bagaimana ini hadisnya? Karena begini, kalau nanti ada hadis dhaif itu tidak bisa jadi hujah. Jadi bisa jadi hujah itu paling nggak hadis sahih sama hadis hasan. Jadi hadis itu kalau dilihat dari isi hadis itu, yang pertama hadis sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif, kemudian maudhu, hadis palsu lebih-lebih lagi. Jadi tidak tahu juga, yang jelas seorang itu sudah ketemu dengan Allah, bagaimana itu wallahu a'lam bishawab. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, bagaimana Allah? Ya, engkau kan sudah berdialog dengan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Ka'annahu nur, seperti cahaya, kata Rasulullah. Tapi saya tidak bisa menggambarkan, kata Rasulullah SAW. Yang jelasnya beda pikir, karena begini ya, ada orang ketika kita gunakan maka ini yang tidak adilnya manusia ini. Ketika disuruh sembah Allah, ditanya dah Allah, dah haji, hana pati, hana pati kalian langit, hana pati kalian, hana pati. Dia tanya Allah dulu, siapa menciptakan matahari? Dia tanya Allah. Tapi ketika dia menggunakan HP yang canggih, dia tidak pernah mengatakan, lu pakai HP yang sebelum saya tahu siapa yang membuat HP ini. Tidak pernah. Tapi pakai HP. Cina yang baru pakai HP. Tahu pakai HP itu. Oh, alih tahu, alih Cina, alih bunga. Anak mu tahu. Nyo Cina datanya urungi tahu, anak mu tahu Cina. Jadi artinya kita tidak adil, Pak. Selama ini kita selalu tanya, di mana Allah, bagaimana ini? Tapi ketika kita menggunakan fasilitas yang buat manusia, lagi motor, mobil canggih, tanya, hai kepuna motornya, yang pegah dan turi dan lah penting aja boleh. Punya masalah yang untung kita nyoba boleh juga. Enggak pernah kita bilang hai lu yang sebelum belum debut yang pegang motor, enggak pernah ya. Tapi kita ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau saya ini seperti Bani Israel. Kami tidak mau menyembah Allah hatta narallaha jahra. Ketika kami harus melihat Allah secara langsung, kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Bani Israel. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bani Israel tidak adil. Kenapa hal-hal lain itu mereka tidak pernah mengatakan seperti itu? Kenapa dengan Allah saja? Karena mereka malas untuk beribadah, malas untuk duduk dan patuh. Inginnya apa? Enak-enak saja. Ketika diberikan fasilitas kendaraan, diberikan fasilitas rumah, dia tidak mau tahu, Pak. Yang penting tinggal di rumah itu. Tidak pernah dia katakan, tak pegang, hai, BNI rumahnya, lebih dalil, itu yang pegang rumahnya, baru nih. Wah, dulu juga. Tapi ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau beribadah kecuali saya tahu siapa menciptakan matahari. Dah, cipta dulu. Ya. Ketika masalah dengan Allah itu harus nampak. Tapi ketika dengan manusia, anda perlehnya. Ya. Jadi ketika itu kita begini saja. Kita yakin saja. Nanti ketika hari kiamat kita akan melihat yang menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, seorang yang cinta kepadaku, kata Allah, maka dia menginginkan untuk ketemu denganku, kata Allah. Maka salah satu cara untuk bisa ketemu denganku adalah kematian. Ya, mati. Ya, sebagai orang mati, mati baik. Mati yo, emang mati baik.
Kalau kamu tidak mau mati, kamu nggak akan ketemu denganku. Maka Allah mengatakan, kalau kamu benci kepada kematian, berarti kamu benci untuk ketemu denganku. Kita ini karena tidak tahu saja apa yang ada di dalam hidup setelah mati. Kalau kita tahu, dari dulu sudah bercita-cita untuk mati. Mana buktinya? Ada sebuah diskusi ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan orang mati syahid. Apa kata Allah kepada yang mati syahid tadi? Kamu mau apa kamu? Nikmat sudah banyak aku, apa lagi mau kamu? Ini sudah cukup ya Allah. Saya maunya ya Allah. Ini saya engkau kembalikan lagi ke dunia. Saya dibunuh, kemudian saya dibunuh, masukkan lagi kemari. Saya hidupkan lagi, engkau hidupkan lagi, dibunuh lagi mati syahid. Engkau apa lagi? Kemudian kau kembalikan lagi, dibunuh lagi. Kemudian begitu terus. Saya maunya sampai berapa kali ya Allah? Artinya apa? Saking dia rindu sekali untuk mati syahid. Tapi kalau orang yang nggak pernah tahu tentang mati syahid, beda. Orang yang tidak pernah tahu hidup setelah mati itu bagaimana? Beda. Tapi ketika dia tahu, inilah yang dikatakan kepada orang kafir. Dia ketika tahu nikmat, ketika diberikan kepada orang lain, apa kata dia? Ya Allah, kembalikan saya sebentar saja. La nasaddaqanna wa la nakunanna minal mu'minin. Ya Allah, beri kembalikan kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang-orang minas salihin, orang-orang saleh. Tidak bisa lagi. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia melihat Allah memberikan nikmat-nikmat kepada orang-orang yang bersedekah, orang yang berbuat kebaikan, sedangkan dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia tahu nikmatnya, ya. Jadi dia. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.